Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihim kanu hum asada minhum quwwatan wa asharu fil ardi wa hadahumullahu bidunubihim wa ma kana lahum minallahi min waq. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung dari azab Allah. Apakah mereka tidak melihat ketika sedang jalan-jalan tentang kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka yang mendustakan kerasulan Muhammad, umat-umat terdahulu yang telah mendustakan para nabi, mereka telah tertimpa azab dan pembalasan Allah karena perbuatannya. Padahal keadaan mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang mendustakan Rasulullah SAW. Mereka telah meninggalkan banyak bangunan, peninggalan dan rumah-rumah yang tidak mampu dibuat oleh mereka yang mendustakan Nabi SAW. Tidak seorang pun yang dapat melindungi mereka dari azab Allah, dan tiada yang dapat menolak azab Allah dari mereka. Kenapa mereka disiksa? Karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dzalika bi'annahum kanat tatihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa'adahumullahu innahu qawiyyun sadidul iqab. Yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, namun mereka kafir, maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukumannya. Telah datang para petugas dakwah ke rumah-rumah mereka tanpa menuntut bayaran. Mereka menyampaikan kebenaran dengan dalil dan penjelasan, tetapi mereka menolak dakwah, menutup diri dan bangga menjadi orang kafir. Maka Allah mengazab mereka karena ulah mereka sendiri. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Dan sungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Allah berfirman menghibur hati Nabi-Nya Muhammad SAW yang tengah menghadapi sebagian besar dari kaumnya yang mendustakannya, seraya menyampaikan berita gembira kepadanya bahwa kesudahan yang baik dan kemenangan akan diperolehnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Allah kepada Musa, sungguhnya Allah telah mengutusnya dengan membawa ayat-ayat yang terang dan dalil-dalil yang jelas. Ila Fir'auna wa Hamana wa Qarun faqalu syahirun kadzab. Kepada Firaun, Haman dan Qarun, mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Firaun adalah raja bangsa Egypt di negeri Mesir. Haman adalah patihnya, sedangkan Qarun adalah orang terkaya di zamannya. Mereka mendustakan Musa dan menuduhnya sebagai seorang penyihir, gila, kesurupan, lagi pendusta dalam pengakuannya yang mendakwakan dirinya sebagai utusan Allah. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina qalu qtulu abna alladina amanu ma'hu wastahyu nisa'ahum wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka, dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka. Ketika Nabi Musa diutus kepada mereka untuk berdakwah dengan membawa bukti yang akurat yang menunjukkan bahwa Allah telah mengutusnya kepada mereka, Firaun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki dari orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa. Ini merupakan perintah Firaun yang kedua, yang menginstruksikan untuk membunuh anak-anak lelaki kaum Bani Israel. Perintah yang pertama bertujuan untuk pencegahan agar Musa tidak dilahirkan, atau untuk menghina kaum Bani Israel dan memperkecil bilangan mereka, atau karena kedua tujuan tersebut. Adapun perintah yang kedua karena alasan lain, juga untuk menghinakan bangsa Bani Israel agar mereka merasa sial dengan keberadaan Musa. Tetapi semua upaya Firaun untuk menghadang dakwah tidak berhasil. Tiada lain tipu daya dan tujuan mereka untuk mengurangi bilangan kaum Bani Israel agar kaum Bani Israel tidak mempunyai kekuatan melawan mereka, melainkan sia-sia dan tidak membawa hasil apapun. Wa qala Fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbahu inni akhafu ayubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardil fasad. Dan berkata Firaun kepada pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya, karena sungguhnya aku khawatir ia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Ini tekad Firaun laknatullah untuk membunuh Musa alaihissalam. yakni Firaun berkata kepada kaumnya, biarkan aku membunuh Musa demi kalian,
Hendaklah Nabi Musa berdoa kepada Tuhannya agar diselamatkan dariku. Aku tidak peduli dengannya. Ini merupakan ungkapan yang menunjukkan sangarnya keingkaran Fir'aun dan kekerasan hatinya serta kekurang ajarannya terhadap Tuhan. Fir'aun merasa khawatir bila Musa mengubah pendirian manusia dan mengganti tradisi dan adat istiadat mereka yang selama itu telah dibina oleh dia. Dalam sikapnya ini Fir'aun berpura-pura sebagai seorang yang mengharapkan kebaikan bagi manusia. Dia memperingatkan manusia dari Musa, padahal kenyataannya dia adalah maling, teriak maling. Waqala Musa inni udutu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbiril la yu'minu biyaumil hisab. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari berhisab. Maka Musa mohon perlindungan kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya dari kejahatan Fir'aun dan orang-orang yang semisal dengannya. Karena itulah Rasulullah apabila merasa takut terhadap kejahatan suatu kaum, mengucapkan doa berikut. Allahumma inna na'udzubika min sururihim wa nadra'u bika fi nuhurihim. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan mereka dan menjadikan Engkau berada pada leher mereka. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Kenapa mereka tidak menerima dakwah? Sombong, merasa benar dan menduga bahwa hidup hanya di dunia saja, alias tidak percaya akhirat. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.